Hai semua, perkenalkan kita dari grup Shikoku, and this is our podcast. Topik kita podcastnya sih leadership plus self leadership. Oke, kita mulai dengan kepo-keponya Karisa nih ya. Oke nih, jadi gue pengen nanya, kan selama ini tuh kita belajar soal value chain sama Lea Mika kan, kalau di PGW ini. Nah, salah satu value-nya kan itu leadership. Gue pengen tahu nih, menurut kalian tuh leadership tuh apa sih? How do you define leadership? Boleh kali 1-2 orang sharing dikit. Boleh gua dulu yang jawab? Silahkan, boleh banget. Oke, kalau menurut gua ya nilai leadership ini di Universitas Prasmul ini sangat penting banget bagi gua. Jadi kita sebagai mahasiswa Prasmul harus menjadi pemimpin yang jujur. Terus juga kita harus menjadi pemimpin yang mentalnya kuat dan juga punya visi misi yang kuat juga. Tidak boleh gampang mengeluh gitu. Terus juga tidak mudah menyerah. Gitu sih menurut gua kalau tentang leadership. Oke, jadi pokoknya leadership itu sosok yang sangat kuat dan pokoknya mental baja gitu kali ya. Iya, betul. Siap, setuju. Adakah jawaban lain? Oke, boleh jawab? Silahkan, boleh banget. Let's go, kita denger nih. Oke, kalau menurut gue sih ya, kalau orang yang jago leadership tuh orang yang bisa mempengaruhi orang lain, terus bisa ngarahin, sama bisa motivasiin orang lain agar pada bisa kasih kontribusi gitu ke sesuatu. Jadi bisa mencapai suatu tujuan gitu sih menurut gue. Terus kalau di Prasmul itu penting banget sama kayak kata Jesuli, karena kayak apalagi bisnis ya, banyak banget kerja kelompok dan pasti butuh leadership, sikap-sikap itu ya. Oke, siap. Mantep banget nih jawabannya. Oke, ini tadi kan kita udah ngomongin bagaimana leadership itu seorang sosok yang bisa memimpin, memiliki mental baja. Sekarang gue mau tahu nih, kenapa sosok leadership ini penting? Kenapa orang-orang dengan mental yang kuat, dengan orang yang bisa, pokoknya disiplin dan bisa mengatur sesama itu penting sih? Kenapa? Silahkan sharingnya guys. Siapa nih? Oke, gue ya. Boleh. Ayo gas, Jess. Oke, kalau menurut gue kenapa leadership itu penting? Karena alasan paling utama untuk membangun tim yang solid. Jadi visi dan target dari sebuah kelompok itu harus dicapai dengan kerja keras. Dan leadership yang baik, tentu kesulitan yang kerja sama tim akan terbentuk dengan baik juga. Jadi halangan dan rintangan dapat diatasi dengan baik dari tim. Terus alasan yang kedua tuh fungsi leadership itu berpengaruh banget buat ngatasi perbedaan karakter. Terus leadership itu bukan tentang nguntungin kelompok atau perusahaan, tapi leadership itu akan mendapatkan keuntungannya. Mereka bakal jadi leadership yang memiliki mawas diri, keuletan, kreativitas, dan kesabaran yang berkembang. Karena mereka terbiasa untuk mengarahkan dan memberikan keputusan untuk kelompoknya. Gitu sih. Gue setuju banget sih sama Jason. Kayak menurut gue tuh kayak leadership itu tuh penting banget kayak dalam satu organisasi atau perusahaan. Karena kayak leadership itu tuh kayak kunci keberhasilan timnya gitu loh. Terus kayak bisa bangun timnya tuh lebih kuat gitu loh. Dengan kayak kuatnya leadership ini, maka kayak hambatan dan rintangan itu dapat dihadapi oleh timnya gitu. Terus menurut gue tuh kayak kepemimpinan tuh kayak menjadi salah satu faktor penentu kayak keberhasilan dalam suatu organisasi, karena kayak kepemimpinan itu kan kayak menjadi titik pusat kayak adanya perubahan signifikan dalam suatu organisasi. Terus juga kayak kepemimpinan itu menjadi kepribadian yang memiliki dampak dan itu tuh kayak seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Terus menurut gue kalau kita punya jiwa kepemimpinan itu tuh kayak lebih gampang gitu loh untuk meraih kesuksesan. Karena kayak seseorang yang tegas kayak pemimpin gitu tuh nggak mudah buat dimanfaatkan oleh orang lain. Terus juga kayak jadi pemimpin itu tuh butuh strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya nggak ada pemimpin itu, kayak masalah organisasi itu susah banget untuk dipecahkan, karena kayak nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu loh. Kayak akibatnya jadinya kayak organisasinya mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Gitu.
Mantep nih berdua jawabannya, benar banget, gue setuju. Jadi kesannya itu kalau misalkan leadership itu kayak otak dari suatu badan ya, kan kita tuh badan tuh difungsikan oleh otak kan. Kalau otak kita nggak kasih tahu untuk gerak tuh nggak akan gerak kan badannya gitu kan, guys, setuju dong? Setuju kan? Setuju, oke. Nah, gue yakin beberapa dari kalian pasti pernah mengalami namanya leadership atau menjadi seorang pemimpin nih. Mau sharing dikit dong gimana sih experience kalian menjadi seorang pemimpin? Apakah ada susah dan senangnya, ataukah kalian mengalami juga bertemu dengan orang-orang kayak, aduh, susah banget ya deal with this person, atau gimana nih? Apa aja nih? Sharing aja dikit. Siapa nih yang mau? Mungkin kalau misalnya aku kan sebenarnya tuh aku nggak ngerasa, for me personally, I don't think I notice a leader like role in this group. Tapi kayak kalau misalnya gue denger dari kayak pendapat Karisa gitu, dia tuh kayak sering bilang kalau misalnya gue tuh kayak unofficial group in this unofficial leader in this group gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya gue tanya contoh-contohnya apa tuh, mungkin karena gue yang pertama kali bikin grup chat kita kan, buat PGU itu. Terus juga suka nge-remind tentang tugas-tugas dan kayak bagi-bagiin tugas ke yang lain. Itu sih salah satu karakteristik leader, ya nggak sih? Kalau misalnya ada yang berpengalaman lagi lebih dari gue, mungkin bisa ditambahin. Sean mungkin. Berarti kayak inisiatif ya, Kir? Bener banget tuh. Oh, iya sih. Kalau gue sendiri sih nggak, mungkin gue belum leader sekeren Kira sih, yang udah emang natural leader dari dulu. Tapi kalau kan mah nggak bisa dilawan. Jangan merendah gitu deh, nggak usah kayak gitu deh. Oke, sorry. Lanjut. Oke. Tapi kalau dari gue sendiri, gue jadi dulu tuh pernah ikut leadership camp gitu. Jadi sebenarnya pas gue kan sempat di Australia, jadi sempat ikut leadership camp gitu. Kayak berapa ya? 3-4 bulan gitu. Terus itu belajar banyak sih tentang attributes menjadi leader, dan pastinya gara-gara topik camp itu leadership, kita ada ganti-gantian peran menjadi leader dalam grup. Jadi itu experience paling besar sih, experience gue paling besar di area leadership sih. Oke, thank you nih dua sharingnya guys. Guys, kita setuju dong, Kira sama Sean itu kayak memiliki sosok leader banget. Ya kan, setuju kan guys? Tepuk tangan dulu dong. Atau nggak sarang he boleh kali. Kita kasih semangat. Oke nih, thank you ya guys sharingnya. Kita lanjut nih, kita mau balik nih. Kan kita dari awal tuh pengen ngomongin soal self-leadership kan. Oke, sekarang gue mau nanya. Menurut kalian self-leadership itu apa ya guys? And what makes it different from katanya, termnya self-leadership itself? Gue mau dengar pendapat. Oke, Evan. Kalau saya boleh jawab ya. Kan tadi kan grup kita kan mengatakan kan leadership itu as a student kayak we must be able to be like a truthful leader, like have a good mental and have like a good vision and mission, and to have this like persistence of never giving up. And then we must also be able to influence others and motivate others to help them like continue to contribute to the group projects, especially in Prasmo because it's important because business and all of the group projects, right? Tapi for me sih ya, self leadership itu kayak it's within ourselves gitu. Jadi kayak we must be able to like motivate ourselves, know ourselves better kayak gitu, in order to like be able for us to finish our individual private goals kayak gitu. Like what I mean is that a normal leadership, it affects everyone kayak gitu, but like self leadership itu it affects mostly ourselves kayak gitu. Jadi kayak it's basically what our motivation is, in my opinion kayak gitu, right? So like what helps us like wake up in the morning and all that. Oke, thank you banget nih Van untuk jawabannya. Kira-kira ada jawaban lain kah? Ayo silahkan yang mau sharing nih guys. Jangan malu-malu guys, jangan malu-malu kucing. Siapapun. Oke. Oh,
Oke guys, sorry guys, ternyata udah selanjutnya, maaf nih guys. Oke, ini last but not least nih ya. Kan tadi kita udah mendefine apa itu yang namanya self leadership. Nah, sekarang ini pengen tahu, how do you think the application of self leadership is essential for our life? Kan tadi Evan udah ngomong nih ya, gimana kalau misalkan self leadership itu soal diri kita sendiri. Coba nih, siapa nih yang mau jawab? Mau dong jawab. Boleh, ayo Jo. Menurutku ya, self leadership tuh kayaknya penting banget deh, karena kayak itu tuh bantu kita juga buat jadi hidupnya kayak lebih berprinsip gitu loh, kayak lebih terarah dan kayak oke, kita punya tujuan apa nih? Kita kayak oke, kita akan memimpin untuk mendapatkan tujuan itu kan. Terus kayak juga kalau di kelompok gitu kayaknya walaupun bukan jadi leader, cuman kayak setiap orang tuh menurutku tetap harus punya self leadership sih, karena kayak self leadership itu kan nggak berarti langsung harus yang mimpin terus kan. Cuman kayak itu dalam dirinya aja gitu loh. Kayak itu juga bisa yang yang ngerangkul orang-orang apa segala macam gitu loh, biar bikin lebih nyaman juga gitu. Dan nih kan udah pada jawab-jawab semua nih. Menurutmu gimana nih, Kar? Ayo dong jawab. Tinggal gue. Oke, ini kalau menurut gue itu how do you think the application of self leadership itu essential? Itu karena menurut gue most of the things in life itu have to start with ourselves dulu, harus mulai dari diri kita. Kalau misalkan kita sendiri belum bisa nge-lead kita mau apa, masih belum bisa bertanggung jawab, belum punya visi misi yang tepat, gimana kita mau nge-lead orang lain? Sama kan kayak perkataan self love, we can't love others first before we love ourselves. Ya, itu sih menurut gue. Hebat kan jawaban gue? Tangan dulu guys. Ayo. Keren banget, Kar. Gila nih emang nih gue nih. Oke. Kalau jago. Segitu dong Shan, jangan gitu dong. Ya udah, thank you banget nih guys udah mau gue kepoin nih ya guys ya. Kita see you in next time. Oke, bye bye. Thank Bye, you. everyone. Thank you guys. Thank you.